Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. sore, Waalaikumsalam. Selamat siang, anak-anakku Pak. tercinta, Pak. tersayang Trek Yang FP ya. Eh, dalam kesempatan kali ini, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan mungkin KM oleh Rian dipimpin dulu untuk berdoa ya. Silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, angka baiknya kita berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Amin. Iya. Terima kasih pada Rian yang telah memimpin doa. Mungkin sebelum kita lanjutkan, agar apa ya, kita memupuk jiwa nasionalisme lebih erat lagi untuk mencintai apa ya istilahnya bangsa dan negara. Mungkin kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya salah satunya, tapi yang nggak akan yang panjang-panjang. Kita menyanyikan dulu lagu Bagimu Negeri. Pada hafal nggak? Tahu. Atau lupa? Tahu, Pak. Lupa. Oke, kalau lupa mungkin Bapak share dulu ya. Iya, Untuk Pak. apa namanya? Ya, Pak. Kelihatan nggak? Belum, Pak. Kalau bapaknya kelihatan. Ini belum? Ada, Masih Pak. loading Pak Guru. Sudah Pak Guru. Ada, Pak. Ya, Pak. Udah kelihatan ya? Ya. Oke. Ya. Kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri ciptaan dari Kusbini ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Masa lupa sih? Oke, selanjutnya Bapak mau absen dulu ya kehadirannya. Yang pertama Cahya Sumardi hadir. Hadir. Supriyadi, Pak, bukan Sumardi. Oh, jadi ya siap. Terus Muhammad Hari Ismail. Ada. Novia Munafiah. Hadir Pak. Oke. Nur Wahida. Hadir, Pak. Raya Nadira Nurul Fuadia. Hadiroh Pak. Oke. Rian Imani. Apakah M udah ada ya? Iya. Sandi Oktaviana. Hadir, Pak. Oke. Syifa Nur Amrina Rosyada. Ada hadir, Pak. Ya. Titi Puji Lestari. Hadir Ya. Pak, hadir. Oke. Yunas Topela Harsa. Ada, Pak. Hadir. Oke. Alhamdulillah ya, semuanya hadir, semuanya semangat untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, mungkin Bapak mau bertanya dulu untuk materi minggu lalu atau pertemuan yang sebelumnya ya. Masih ada yang ingat apa itu desain grafis? Ada nggak? Silakan. Pak, saya, Pak. Oh boleh, Cahya, silakan. Ya. Jadi desain grafis itu komunikasi yang dilakukan secara visual, seperti melalui gambar dan lain-lain gitu, Pak. Oke. Iya, betul ya. Terus apalagi ya?
bidang apa saja yang berhubungan dengan desain grafis? Silakan. Ada nggak? Ada lagi nggak? Saya Pak, saya. Yang lain? Ya. Oh, boleh Novia. Silakan. Apa aja? Bidang freelance, web designer, Ya. ilustrator, Oke. dan kreatif director, Pak. Saya Oke. suka menggambar, Alham- nanti bisa ya, Pak. Jadi Oh, bisa desainer. bisa. Ya, bisa bisa. Soalnya kalau desain grafis itu kan cakupannya luas, nggak hanya menggambar di media kertas aja ya, di dunia elektronik atau digital juga bisa. Oke, alhamdulillah ternyata masih bisa mengingat ya materi minggu lalu. Nah, mungkin sebelum ke pembelajarannya, Bapak akan menyampaikan dulu semacam indikator tujuan pembelajaran ya yang akan kita pelajari untuk pembelajaran hari ini. Mungkin Bapak share screen dulu ya, biar kelihatan. Udah tampil ya. Sudah, Pak. Nah, mungkin untuk ya, indikatornya, untuk sekarang kita akan coba mendiskusikan berbagai format gambar ya. Terus indikator pencapaiannya membandingkan ekstensi file gambar, bitmap, dan vektor. Terus menjelaskan karakteristik berbasis desain bitmap dan vektor. Terus menempatkan berbagai format gambar ya. Untuk indikator pencapaian, kompetensinya menampilkan ekstensi file gambar, bitmap dan vektor, dan menganalisis hasil berbasis bitmap dan vektor. Nah, untuk apa kita belajar ini ya? Ini tujuan pembelajarannya, yaitu dalam kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian semua ya, siswa-siswa, setelah mempelajari materi, siswa dapat membandingkan ekstensi file gambar, bitmap, dan vektor dengan cara mengamati materi pada e-book. Mungkin nanti e-booknya akan Bapak tampilkan ya pada saat pemberian materi. Terus yang kedua, setelah mempelajari ini, siswa dapat menganalisis ya ukuran setiap format gambar, bitmap. Yang ketiga, siswa dapat mengkonvert berbagai format gambar. Ya. Nah, mungkin yang selanjutnya sebelum Bapak lanjutkan lagi terkait format gambar, Bapak ingin tanya dulu, ada yang pernah dengar nggak apa itu format gambar? Apa itu format gambar gitu? Ada yang pernah dengar nggak? Saya, Pak Pak. mungkin atau siapa? Boleh siapa? Setahu saya untuk format gambar itu banyak, Pak ya. Contohnya kalau misalkan yang dihasilkan dari kamera, formatnya itu ada JPG, itu Pak. Oh, oke. Iya. Ya betul ya. Kurang lebih seperti itu yang seperti Yunas tadi sampaikan. Itu salah satu contoh ya format gambar yang sering mungkin kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya Bapak mungkin akan menyampaikan dulu beberapa materi ya terkait format gambar. Bapak share dulu ya e-booknya. Tampil nggak? Udah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, baik. Nah, ini untuk e-booknya ya, Bapak sampaikan dulu. Kurang zoom nggak? Atau udah Kurang cukup? gede, Iya, Pak. Pak. Gedein, Pak, dikit. Agak kekecilan, Pak. Segini ya? Nah, udah, Pak. Udah ya. Nah, jadi format gambar itu suatu cara yang terstandarisasi untuk mengatur dan menyimpan format gambar digital ya. Kenapa disebut digital ya? Karena
formatnya digital. Jadi kalau menggunakan media beda lagi, seperti kertas itu berarti bukan digital, karena format gambar ini apa ya istilahnya, hanya dapat diproduksi oleh media elektronik ya, berbentuk digital. Nah, dalam format gambar sendiri ini dibagi dua bagian. Yang pertama format bitmap, yang kedua gambar vektor. Nah, kalau format gambar bitmap itu mungkin yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti tadi yang Yunas sampaikan, seperti gambar JPG gitu ya. Nah, Bapak lanjutkan dulu. Format gambar berbasis bitmap merupakan format gambar yang diolah melalui perangkat lunak atau software berbasis bitmap, dapat disimpan dalam ke dalam file gambar dalam berbagai format bitmap. Nah, untuk jenis-jenisnya itu lumayan banyak, tapi di sini Bapak tidak akan semuanya menyampaikan karena keterbatasannya waktu ya. Yang penting ini inti-intinya saja. Di antaranya itu ada format JPEG. Ini yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan kalian capture foto atau memfoto objek, nah lalu tersimpan di dalam memori HP atau memori kamera. Nah, si hasil jepretan itu sudah pasti umumnya berbentuk format JPEG seperti itu ya. Yang selanjutnya ada format PNG. Nah, kalau PNG ini biasanya yang khusus gambar-gambar transparan, itu bisa dipakai buat WA ataupun yang lain-lain ya. Jadi gambarnya nggak ada backgroundnya gitu, bisa transparan. Lalu yang selanjutnya TIFF ya. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihannya untuk JPG. Bapak jelasin dulu. Untuk JPG di sini singkatannya dari Joint Photographic Expert Group ya. Nah, kelebihan dari JPG ini sudah digunakan menjadi standar gambar di internet. Jenis data yang bisa dikirim dan dilihat secara bebas, memudahkan dalam mengunduh foto. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya, kekurangannya tidak begitu baik untuk menyimpan gambar pajangan atau artistik. Terus tidak ideal untuk penggunaan tipografi, crisp line, atau bahkan hasil fotografi dengan sudut yang tajam, karena objek itu kadang menjadi blur. Nah, ini hubungannya dengan resolusi ya. Kita dapat lihat ketika menzoom atau memperbesar gambar, itu suka ada yang pecah. Nah, berarti itu resolusinya sangat rendah. Terus media penyimpanannya terbatas. Nah, format yang kedua yaitu GIF ya, atau Graphic Interchange Format. Ini merupakan format gambar asli yang dikompres dengan Composite. GIF memiliki warna lebih sedikit dibanding JPEG. Nah, namun mampu menyimpan grafis dengan latar belakang transparan. Nah, mungkin kalau GIF di sini juga sama ya, sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian bikin apa ya, stiker, suka ada tuh sekarang di WA, gambar bergerak seperti itu. Nah, itu formatnya biasanya GIF ya. Kelebihannya di sini mendukung animasi gambar, jadi gambar gerak. Lalu bersifat tidak pecah-pecah, menggunakan kompresi, tidak menghilangkan data. Kekurangannya tidak cocok digunakan dalam fotografi modern. Penyimpanan data gambar terbatas. Gambar GIF berukuran lebih kecil daripada JPEG. Nah, jadi kalau untuk ukurannya lebih kecil tuh ya dibanding JPG tadi yang di awal. Yang selanjutnya, format Tag Image Format File atau TIFF. Ini merupakan format file terkompresi yang biasa digunakan di paket desktop publishing dan juga menggunakan format file bagi percetakan yang diindikasikan dengan ekstensi. Format TIFF ini bisa digunakan untuk kebutuhan percetakan seperti digital printing, terus apa ya, seperti di tempat pembuatan spanduk, baligo. Nah, itu biasanya menggunakan format ini. Ukuran berkas, ukuran format ini biasanya sangat besar ya. Dia ada kelebihannya, menghasilkan gambar dengan kualitas yang tinggi atau gambar yang dihasilkan tampak nyata dan bagus. Kekurangannya, otomatis makin tinggi resolusi, makin tinggi kualitas, itu akan berpengaruh pada memori ya atau ukuran. Jadi gambar yang dihasilkan memiliki kualitas gambar yang tinggi, maka ukuran memori yang digunakan pun sangatlah besar. Nah, itu kelemahannya mungkin. Yang selanjutnya PNG. Ini
Table Network Graphic ya, format gambar yang sangat baik untuk grafis internet karena ini mendukung transparansi dalam browser. Nah, kalau PNG ini juga sama ya, sering bisa digunakan membuat stiker di WhatsApp ataupun gambar-gambar yang tidak membutuhkan bingkai atau latar belakang tuh yang warna putih transparan, itu biasanya formatnya PNG. Kelebihannya adanya warna transparan dan alpha yang memungkinkan sebuah gambar transparan, tapi gambar tersebut masih dapat dilihat mata seperti samar-samar atau bening ya. Kekurangannya PNG belum populer sehingga sebagian browser tidak mendukungnya. Lalu nah ini Photoshop dokumen, ini format yang dihasilkan oleh aplikasi Photoshop ya. PSD itu Photoshop dokumen ya, singkatan. Format file gambar ini untuk menyimpan gambar dan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jadi masih bisa diedit dalam bentuk layer-layer. Yang selanjutnya ada file RAW ya. File RAW di sini merupakan format file yang fleksibel untuk pertukaran dokumen antar aplikasi dan platform. Format file ini mampu menyimpan mode warna RGB, CMYK, dan grayscale dengan satu alpha channel. Nah, mungkin untuk pertemuan pertama, Bapak rasa segitu dulu. Nanti sisanya untuk vektor ini sebagai bahan untuk materi ajar di pertemuan selanjutnya ya. Oke, nah sekarang, oke stop dulu ya, bentar. Nah sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Bapak ada apa ya, semacam tugas. Mungkin untuk kelompoknya dibagi dua saja ya, dikarenakan di kelas ini ada 10, kita bagi dua saja, jadi 5 orang. Nah, kelompok 1, Cahya, Muhammad, Hari, Novia, Nurwahidah, dan Raya. Terus kelompok 2-nya Rian, Andi, ya, Siva, Titi, dan Yunas ya, untuk kelompok 2-nya. Pak, saya lagi marahan sama Pak Yunus, bisa ganti kelompok nggak, Pak? Oh, jangan kayak gitu ya. Kenapa, Titi? Jangan kayak gitu sama teman kelas kok, masa di apa? Lagi marahan gimana sih? Saya mau Nah, ganti sekarang, kelompok, nggak boleh ya, Pak? udah yang ada aja. Oh itu Rian Udah, sok, mau di coret-coret mana? bangku Pak. Rian coret-coret Oh, bangku gitu. Pak. Iya. Ya udah silakan, Titi sok mau di mana? Mau kelompok aja, kelompok satu aja. Boleh gitu. Aja, Pak. Kok bisa Ya pindah udah sih, di Pak? rolling sok. Kok bisa rolling tuh dong? Udah biar kondusif, sok. Pindah Ya, aja nggak dulu adil, ya. Pak. Oke. Selanjutnya silahkan nanti kalian sudah dibagi kelompok kan, ya. Silahkan kalian merancang atau tahapan-tahapan nanti yang Bapak sampaikan dalam LKPD ya. Ya, Pak. Untuk LKPD-nya, Apa itu LKPD, Pak? lembar kerja peserta didik, semacam job sheet lah ya. Oke, Nah, ini hubungannya dengan Baik, pelajaran kita ya. Mana, Pak? Di mana Pak LKPD-nya, Pak? Bentar, Sama, Pak. remote lagi. Sabar orang mah, teman-teman sabar atuh. Jadi ikut panik internet ini nge-lag. Udah nggak sabar pengen ngerjain LKPD. Oke, udah tampil? Sudah, Bapak, Udah, Pak. ini kita suruh ngapain? Oke. Nah, jadi di sini nanti ini soalnya ya, soal praktikumnya. Carilah sebuah gambar digital dengan format JPEG atau JPG yang tadi itu yang awal ya. Terus gambar tersebut kalian edit atau di-convert nantinya menggunakan web convertio.co ya, diaksesnya melalui browser yang ada di HP kalian masing-masing. Terus nanti kalian simpan ke dalam format ini aja lah ya, kan JPG udah pasti ya, jadi kalian tinggal
mengkonversi GIF, PNG, dan TIP. Ya, jadi 3 aja. Berhubung waktunya nggak akan cukup kalau semuanya, kalau banyak-banyak ya. Pak Kurni, Nah, waktu sudah nanti- 20 menit. Ya, 20 menit. Oke. Nah, nanti setelah di convert, kalian tuliskan ukuran format gambar yang didapatkan, ya, kemudian urutkan berdasarkan ukuran file yang paling besar hingga yang kecil, atau sebaliknya sama aja ya. Karena tujuannya nanti kalian bisa membandingkan ukuran format gambar. Nah, langkah-langkah kerjanya seperti ini. Kalian buka di aplikasi masing-masing, ya, di HP kalian masing-masing. Ini akses alamatnya, ini halamannya, convertio.co.id. Nah, lalu kalian, nah nanti tampilannya seperti ini kurang lebih. Ya, pilih file di file manager kalian, lalu pilih gambar yang berformat JPG aja. Nah, ini Bapak contohkan seperti ini, satu diambil. Lalu, nah, di bagian sini kalian pilih formatnya tadi yang sesuai soal, ya. Nah, kalian tinggal pilih formatnya apa, GIF misalkan, terus PNG dan TIP, ya. Dikonversi, proses konverter, sampai sini. Lalu setelah selesai, silakan kalian download, ya. Nah, setelah kalian download, nanti lihat di dicek ya di file manager. Biasanya seperti ini. Contoh misalkan di sini formatnya GIF. Terus di sini ada format JPEG, ya. Nanti ditambah format PNG dan TIP. Nah, silakan nanti kalian dimasukkan ke dalam format tabel seperti ini. Ya, nanti kalian cantumkan ukurannya di sini. Nah, lalu silakan analisis dan simpulkan, ya. Oke, paham tugasnya? Bisa dimengerti, Bapak. Bapak. Pak, kalau yang nggak punya kuota boleh tethering nggak, Pak? Boleh, silakan. Pakai wifi sekolah dulu. Tethering dong, Yunas. Wah, gitu sih, Pak. Artinya lagi marahan Gitu, tadinya. suka Gimana sih? Gimana sih? Kok Pak Yunas mau sih? Silakan. 1 menit ya, 1 menit Pak silakan. Yunas mau sih, Yunas. Oke, Bapak, kita kerjain dulu, guys. Saya sama Cahya Kalau ya, Pak, ada ya, kesulitan, kelompoknya ya. iya. Pak, lupa lagi Kalau ada kelompoknya. kesulitan silakan. Pak, saya Boleh- kelompoknya boleh- siapa ya? Pak, lupa lagi kelompoknya. Pak, saya mau nanya. Saya tuh kelompoknya Gimana? sama Cahya ya, Pak ya? Iya ya, Pak ya. Ya. Iya. Ya, Bu. Ya, Bu ya, sama saya. Harusnya Sama saya harusnya juga. ditulis tadi, Bu ya. Oh iya, lupa saya. Nggak fokus tuh. Ya pengennya kelompoknya sama saya ya. Yang kelompok 2 Ayo siapa aja? kerjain sih, Pak. Buruan, ini waktunya bentar lagi dikumpulin. Ayo cepetan kerjain. Jangan banyak ngobrol. Gimana lihat nih? 1 menit lagi. 1 menit aja. Bapak, HP saya nge-lag, Pak. Ikut ke teman kan kelompok. Sok. Oh, iya, lupa. Iya. Loading, Pak, lama banget. 1 menit Saya lagi, 1 tethering. menit lagi. Saya tadi Ya, ya. ya. 40%. Baik banget. Pak itu Sani makan di Ya, kelas, waktunya Pak. Sani makan di kelas tuh. Janganlah, kan belum istirahat. Sok, lanjut dulu. Waktunya 5 detik lagi. Waktunya 5 Cepet detik lagi. banget. Saya baru dapat 3 gambar, Pak. Satu lagi. Ya salah sendiri ngobrol terus tadi, bukannya kerjain. Yang lainnya ikut ngerjain, jangan sendiri. Namanya juga kelompok. Oh, udah selesai, Pak. Oke. Terus diapain, Pak? Mungkin boleh dipresentasikan atau disampaikan hasil analisa dari setiap kelompok. Atau ini Pak, waktunya saya, nggak Pak. cukup ya? Oh ya, silakan. Nilai nggak, Pak, kalau dipresentasiin, Pak? Kelompok titik aja, Ya sok. udah, saya ya, Silakan. Pak. Boleh. Jadi kalau tadi Ya, kita hasilnya gimana? udah mengkonversi dari JPEG yang awalnya 759 KB ke GIF menjadi 341 KB.
Setelah itu kita konversikan ke PNG menjadi 1,23 MB dan yang terakhir dikonversikan ke PNG menjadi 2,3 MB. Jadi hasil analisa kelompok kami, gambar yang paling kecil adalah gambar yang berformat GIF, sedangkan format gambar yang paling besar adalah format TIFF. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Keren, Bu Titi. iya, Keren banget, Titi. bagus ya. Pak, saya aja nggak nilai Pak, kelompok nggak usah Pak. Dari pemaparan tadi, kenapa bisa dihasilkan seperti itu? Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Tadi kan di materi format apa yang paling besar titik TIFF ya? Yang paling besar adalah TIFF, Bapak. Oke, kenapa dia paling besar? Lihat di sininya nih. Percetakan dengan kualitas gambar yang sangat tinggi, ukuran berkas untuk format ini biasanya sangat besar ya. Nah, itu salah satu masuk kekurangan sebetulnya. Ini bisa disebut kekurangan karena mengukur kapasitas memori ya, sangat besar. Nah, terus yang paling kecil apa? Yang paling kecil GIF, Pak. GIF ya. Nah, Iya. lihat di sini. Di kekurangannya ada ya, gambar GIF berukuran lebih kecil daripada JPG. Nah, mungkin seperti itu ya untuk format gambar yang hasil apa kerja kelompok kalian itu. Mungkin dari kegiatan kita hari ini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Novi, Yunas, boleh, Rian, silakan. Yunas malah tidur Pak ini Pak. Yunas gimana coba? Ya, Nanya Pak. tuh disuruh. Ayo. Ya Pak, jadi dari ini sih Pak, saya sebetulnya jadi bisa mengimplementasikan Pak. Sebetulnya kan saya punya flashdisk, isinya gambar-gambar. Nah, lumayan Pak, gambar-gambarnya itu jadi gede. Nah, jadi bisa mungkin nanti saya akan convert Pak gambar-gambar yang cukup besar jadi format yang lain Pak, supaya flashdisk saya itu jadi lebih jadi ya. Oke. Ya gitu Pak. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Ya Pak. Nah, jadi manfaat mungkin lebih ke manfaat ya atau fungsi dari format gambar ini. Jadi kalian bisa menentukan sesuai kebutuhan. Misalkan harus mengupload gambar, nanti jangan sampai salah ngupload yang bertipe PDF. Padahal harusnya foto, tapi tipenya PDF, misalkan harusnya JPG. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu sebagian ya yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi. Apa saja yang hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kalian. Nah, mungkin sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak mau merefleksi dulu ya. Sama-sama, kita refleksi sama-sama ya. Jadi Bapak sekarang mau tanya lagi, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Masih fokus nggak? Coba, yang tahu apa? Yang sudah kita pelajari hari ini apa? Pelajari Jack, Ibu, Bapak. Apa itu? Titi, silakan apa? Saya Pak. Tadi kita sudah belajar konversi Pak. Konversi gambar. Saya Pak, Ya, tadi sudah mempelajari beberapa format gambar Pak, kayak JPG, GIF, PNG. oke. Pak. Iya, siap. Nah, jadi Bapak simpulkan ya refleksi untuk hari ini. Jadi format gambar di sini dapat kalian manfaatkan atau kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan, kalau kalian misalkan suatu saat mau melamar pekerjaan, zaman sekarang kan sudah online semua tuh. Nah, jangan sampai kalian salah upload berkas, nantinya misalkan yang suruhnya ngupload foto, berkasnya malah format GIF, malah jadi animasi itu foto kalian nantinya gerak-gerak ya.
Yang nantinya mau ngelamar kerja malah ditolak ya, kayak gitu. Waduh. Paham ya? Paham Ya, ya? Paham, Ya, Pak. Pak. Mungkin untuk hari ini Bapak rasa cukup dulu ya. Kita lanjutkan nanti di jam selanjutnya. Mungkin sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dulu dengan doa. Silahkan, jangan KM. Siapa ya? Ya berhubung tadi Yunas sama siapa Titi itu lagi ini ya. Sok sama Yunas, pimpin doa, tutup. Kok saya, Pak? Bu Titi aja, Pak. Saya Pak. Ya udahlah, sok Cahya, Ya, silakan. Saya doanya yang lama, Cahya. ya, doa baca surat Yasin ya. Boleh. Yang panjang atuh. Oh iya. Ah, Cepat. Keburu habis ya, Yo. cepat. duduk siap. Siap. Ya, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap beri Oke. salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dadah, udah. Terima kasih ya Dadah, semuanya. Bapak. Terima kasih Bapak Kurniawan. Makasih Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.